Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi rekan-rekan pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Lia sebagai pembawa acara pada pagi hari ini yang penuh dengan manfaat, tentunya pada pengajian virtual Mutiara Haramain setiap hari Kamis pukul 9 pagi di kantor PT Anamira Travelindo. Dan masih bersama saya, mungkin sudah bisa dilihat di sebelah saya, masih dengan Ustadz Haji Yusuf Nurdiansa LC yang akan memberikan ilmu dan pencerahannya untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustadz. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ya. Saya juga mengajak rekan-rekan semuanya dimanapun berada untuk bergabung bersama kami, bisa memberikan pertanyaan atau masukan melalui media sosial kami di PT Anamira Travelindo, dan pertanyaan akan kami jawab di sesi akhir acara. Untuk tema pada pagi hari ini masih sama, melanjutkan minggu lalu, yakni akan membahas tentang fikih wanita, tentang haid, istihadah, nifas, bagian keempat. Mungkin langsung saja akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Monggo Ustadz. Ya. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Seperti biasanya kita berkirim Fatihah kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabat dan para aulia. Begitu juga imam-imam mujtahid, begitu juga kepada guru-guru kita semua dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi ummati wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati ajma'in, wa khususan ila jami'i asatidina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'i syaikhina wa masyayikhina, khususan ila jami'i man fi muassasah An-Namira Travelindo, wa khususan ila ruhi Abu Irfan. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih para jamaah PT An-Namira Travelindo dimanapun berada. Yang pertama, yang terhormat kepada owner PT An-Namira Travelindo yang saya hormati, Ibu Nyai Jauharah, Direktur Utama PT An-Namira Travelindo, Haji Bagus Awaludin Irfan, dan seluruh staf PT An-Namira yang saya hormati, yang berbahagia kepada seluruh jamaah PT An-Namira Travelindo dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan, dijaga iman kita. Pada hari ini kita bertatap muka lagi dalam Mutiara Haramain dalam tema fikih wanita, membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Dan pada pagi hari ini, hari Kamis ini, pertemuan yang keempat. Dan kemungkinan nanti insya Allah pertemuan sampai ke-7 ya mungkin. Ya, sebenarnya itu masih panjang lagi, tapi dipersingkat saja sampai kira-kira ke-7, kira-kira sampai ke-7. Para jamaah PT An-Namira Travelindo yang sangat saya hormati, sebelum kita lanjutkan tema kita, beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang haid, nifas, dan beberapa permasalahannya.
Dan pada pagi hari ini saya akan mengingatkan kepada panjenengan sedoyo, khususnya ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, terutama yang wanita, bahwasannya saya akan mengulas kembali tentang acuan haid dan nifas. Acuan haid adalah darah haid itu keluar dari wanita yang umurnya sudah haid. Acuan pertama, jadi darah keluar itu dari wanita yang umurnya haid. Berapa umur haid itu? Tandanya adalah kalau bagi wanita 9 tahun kurang 16 hari. Yang kedua, acuan haid tidak kurang dari 24 jam. Yang ketiga, 24 jam tersebut masih dalam masa 15 hari. Jika darah keluar lebih dari itu maka hukumnya istihadah. Kemudian yang keempat, masa suci tidak kurang dari 15 hari. Kok sekarang suci, ternyata sebelum 15 hari suci kok keluar darah, maka yang sebelum 15 itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Setelah 15 hari maka itu darah haid. Masa haid paling sedikit adalah sehari semalam atau 24 jam. Umumnya wanita keluar darah haid itu 6-7 hari. Lamanya haid adalah 15 hari 15 malam. Yang kedua, tentang acuan nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah nifas, acuan yang pertama adalah darah keluar tidak lebih dari 60 hari walaupun putus-putus. Yang penting hitungannya 60 hari. Putusnya darah, jikalau di tengah 60 hari ada putusnya darah tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih, di tengah 60 hari itu putusnya kok lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua dihukumi haid. Jelas nggih? Acuan yang kedua. Acuan yang ketiga, jarak darah keluar setelah melahirkan tidak lebih dari 15 hari. Maksudnya sekarang lahir kemudian tidak keluar darah. Sampai maksudnya tidak keluar darah itu maksud saya bukan darah yang bersamaan dengan melahirkan itu. Bukan itu maksudnya. Bukan darah yang barengan ketika melahirkan, bukan itu. Jadi jarak darah keluar setelah melahirkan tidak lebih dari 15 hari. Jika tidak keluarnya setelah melahirkan melebihi 15 hari, maka darah yang keluar setelah 15 hari dihukumi haid. Loh, jadi nggak ada nifas. Jadi setelah melahirkan tidak ada nifas sama sekali. Darah yang keluar setelah putus 15 hari dihukumi bukan nifas, tapi dihukumi darah haid. Dan perilaku kita terhadap terhadap darah itu ya seperti perilaku kita terhadap haid. Kemudian acuan yang keempat, ini saya simpulkan dari pertemuan yang kemarin ya. Penghitungan 60 hari nifas itu dimulai dari saat setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Kemudian yang kelima, hitungan nifas dihitung mulai keluarnya darah setelah melahirkan. Seperti itu. Kemudian masa nifas, paling sedikitnya nifas adalah 1 tetes. Kemudian umumnya adalah 40
hari 40 malam. Lamanya adalah 60 hari 60 malam. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jamaah, saya kira panjenengan sedoyo perlu diperhatikan permasalahan haid dan nifas ini, karena berhubungan dengan kewajiban seperti sholat, puasa, ataupun yang lain, ataupun berhubungan dengan keharaman bagi orang atau wanita yang sedang dalam keadaan haid, nifas maupun istihadah. Setiap istihadah itu dihukumi semuanya. Acuan lagi, setiap kali darah itu berhenti walaupun masih dalam masa nifas ataupun masa haid, setiap kali berhenti maka dihukumi wajib sholat. Toh walaupun pada akhirnya nanti itu hukumnya muspro, tapi setiap kali berhenti dihukumi suci dan wajib sholat. Jika nanti subuh tadi kok suci, sholat, berhenti sholat. Duhur kok masih berhenti, sholat. Asar keluar lagi, ya nggak sholat lagi. Jadi sholat yang duhur dan subuh tadi ya muspro, nggak masalah, nggak masalah. Tapi acuannya adalah setiap kali darah berhenti maka kewajiban itu berlaku. Ya, ini acuan ini ya, acuan ini bisa digunakan bagi jamaah PT An-Namirah yang berangkat umroh maupun haji. Karena biasanya kalau haid itu bingung ya, bingung ini jamaah mau umroh tapi saya haid, ya dilihat saja. Terutama umroh itu yang penting adalah tawaf, harus suci. Yang penting dalam haji yang wajib suci adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu wajib suci. Selain itu boleh tidak boleh tidak suci. Ini perlu diperhatikan para jamaah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya tadi malam itu saya buat oret-oretan masa keluar darah itu sampai 3 bulan. Jadi saya contohkan ya umpama. Tapi ini cocoknya buat ujian ya, buat ujian siswa ya. Siswa yang belajar ini. Umpama kok An-Namirah ini ada kelas apa? Ada kelas apa itu membahas nifas dan haid, nifas dan istihadah. Itu harusnya hari ini tuh saya kasih apa? Ujian. Ujiannya itu saya tulis panjang dari hari ke-1 sampai hari ke-100. Itu nanti saya hitungkan. Katakan lahir, hari pertama lahir, kemudian keluar darah 5, kemudian putus 16, kemudian keluar lagi 7, kemudian putus lagi 3. Tiba-tiba di tengah-tengah nifas tadi itu berhubungan suami istri kemarin ya, tiba-tiba melahirkan, melahirkan lagi, kemudian tidak keluar darah 3 hari, kemudian keluar lagi 30 hari, kemudian nggak keluar lagi sampai 100 hari. Nah ini pertanyaannya adalah saya tulis ini darah apa, setelah ini darah apa, setelah ini darah apa, nah bolong ini hukumnya apa, ini darah apa. Harusnya seperti itu apa ujiannya. Tinggal ngitung saja acuannya. Kalau haid itu paling lama 15, sebelum haid sekian. Kemudian di antara nifas kok ada putusnya sekian. Terus apa kalau putusnya lebih dari 15 hari hukumnya apa? Bahkan kemarin itu sudah kita jelaskan tentang haid, antara haid dengan nifas. Jadi putusnya itu cuma 1 hari atau nifas dengan nifas yang putusnya itu 1 hari. Kemarin sudah kita jelaskan di situ. Para jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ja'al mawani. Apa itu Ustaz ja'al mawani? Jadi ja'al mawani itu adalah sesuatu yang menghalangi atau mencegah untuk melaksanakan kewajiban syariat. Jadi gampangannya perkara yang mengharamkan kita melakukan kewajiban. Ada berapa itu? Ada 6. Datangnya haid.
datangnya nifas, kemudian kafir asli, bukan murtad ya. Kemudian sifat apa ya? Sifat balik. Kemudian apa itu gila. Kemudian ayan itu epilepsi ya. Ya. Kemudian mabuk. Kemudian mabuk. 6 perkara ini jika itu terjadi maka haram melakukan kewajiban. Justru malah kalau melakukan justru tambah haram hukumnya, dosa. Jadi adanya haid, makanya dinamakan mawani usholah atau ja'al mane', datangnya perkara yang mencegah kewajiban atau sholat, puasa, pokoknya kewajiban. Yang pertama haid. Jika seseorang itu, wanita itu keluar darah, seperti yang beberapa kali awal pertemuan saya jelaskan, setiap kali perempuan itu keluar darah, maka hukumnya adalah haid. Selain darah yang setelah istihadhah ataupun nifas. Ya. Setelah haid. Jadi hukumnya istihadhah. Jadi gampangannya ini, haid itu begini, tiba-tiba saya kemarin itu nggak keluar darah lama, tiba-tiba sekarang keluar. Jadi keluarnya itu dihukumi haid. Tapi masih ada dalam perhitungan. Apakah suci saya tadi sudah 15 apa belum? Tapi kok sebelum 15, maka hukumnya istihadhah, hukumnya tetap suci dan wajib sholat. Nah, itu tadi acuan ya, acuan di dalam kitab I'anatul Nisa seperti itu. Jadi maksudnya haid itu adalah setiap kali darah keluar itu setiap kali darah keluar itu dihukumi haid atau tidak boleh sholat. Ya tetap jadi bahasan acuan itu yang barusan saya katakan itu maksudnya ya apakah di dalam masa haid, apakah di dalam masa istihadhah. Nah, di dalam masa haid ada putusnya, di tengah-tengah putus, lah kok keluar, jadi dihukumi tidak suci. Seperti itu. Kemudian nifas. Jadi orang itu, perempuan itu kalau keluar nifas itu ya darah yang setelah melahirkan, maka itu dinamakan ja'al mani'. Mani itu perkara yang mencegah melakukan kewajiban. Kafir asli. Yang ketiga kafir asli ya asli kafir, bukan murtad. Lek murtad habis Islam kemudian dia keluar dari Islam. Selama keluarnya itu loh, itu tidak mencegah kewajiban sholat, zakat, puasa dan kewajiban yang lain. Selama murtad. Jadi orang murtad itu kalau kembali lagi ke Islam, maka seluruh syariat yang selama dia murtad, katakan murtad 3 tahun, selama 3 tahun ini wajib diqadha. Itu murtad. Beda dengan kafir asli. Itu beda dengan kafir asli. Kalau murtad, selama murtad, itu kewajiban apa? Itu kalau kembali lagi ke Islam, maka wajib diqadha. Kemudian yang keempat sifat anak ya menuju balik. Ya, ketika masuk umur 16 ya, 16 kan sudah balik. Bukan umur 16, umur 9 kurang 16. Itu kalau keluar darah itu kan sudah balik. Cuman ketika darah itu masih masa haid maka tidak boleh sholat. Kemudian edan, wong gendeng. Edan ini gendeng. Tiba-tiba kok gendeng. Lah, gendeng ini mencegah kita sholat. Ya apa mau gendeng kok sholat? Nah, itu tidak ada kewajiban mencegah kewajiban sholat atau kewajiban yang lain. Epilepsi, ini penyakit ya, tiba-tiba anak epilepsi. Itu juga mencegah kewajiban sholat. Dan yang terakhir adalah mabuk. Orang mabuk, kok dalam keadaan masih mabuk itu mencegah kewajiban sholat. Dari
Berapa ini? Ada berapa ini? 7. 7 ya. Nggih. Jadi dari 7 perkara ini ada 5 yang bisa kembali lagi. 5 hal yang bisa balik maneh. Dilalui lagi. Yang pertama haid. Ya haid kan bisa balik maneh, haid maneh. Kemudian nifas, kemudian gila. Ya gila itu mungkin bisa balik lagi. Mari waras marun balik maneh. Ayan ya, ayan itu kan epilepsi itu ya kalau setelah sembuh ya balik normal lagi. Mendem ya, mendem itu ya mabuk. Mabuk itu kalau sudah waras ya waras, apa kandungan alkohol hilang ya wis waras. Maka dari hukum 5 perkara yang tadi saya jelaskan, okay, jika salah satu mani itu datang setelah masuknya waktu sholat, jadi ini kita akan membahas datangnya perkara yang pencegah itu setelah masuknya sholat. Masuk sholat itu umpama duhur jam 12 ya. Kita ternyata gendengnya itu jam 12 lewat 5 menit. Ya. Dengan jarak yang pertama 1. Masih mencukupi untuk melaksanakan sholat. Masih mencukupi melaksanakan sholat bagi orang sing sehat. Kalau bagi orang yang sakit masih mencukupi untuk bersuci wudhu ya dan melaksanakan sholat. Hukumnya bagaimana? Jadi ini ada dua. Manek tadi datang ya, yang ada 7. Manek tadi datang setelah masuk waktunya sholat. Hukumnya bagaimana? Jika manek tadi datang itu mencukupi, datangnya itu mencukupi waktu melaksanakan sholat bagi orang sehat, mencukupi melaksanakan bersuci dan sholat bagi orang yang sakit, maka hukumnya adalah jika manek itu nanti hilang setelah waras atau kalau haid setelah suci, maka wajib qodho sholat yang ditinggal. Sholat sing ditinggal. Sholat sing ditinggal, bukan sholat sebelumnya, sholat sing ditinggal. Ini kalau gak dioret-oret no bingung ya. Gak dioret-oret bingung ini. Jadi saya jelaskan ja'al mani'. Jadi apa ya? Perkara yang mencegah sholat. Sebenarnya bukan sholat ini, termasuk puasa ini ya. Kewajiban-kewajiban. Yang pertama tadi adalah haid. Yang kedua adalah nifas. Yang ketiga adalah kafir asli. Yang keempat apa Mbak? Sifat balik, menuju balik. Sifat balik gitu aja. Kemudian yang kelima gila. Yang keenam penyakit epilepsi. Ayan. Ayan gampang. Yang ketujuh mabuk. Saya katakan ya, ini waktu sholat duhur. Sholat duhur iku jam 12. Saya contohkan. Jika datangnya mani, ingat para jamaah, kalau saya bilang mani, jadi maksudnya adalah perkara yang mencegah kewajiban ya sholat. Jika datangnya mane ya, datangnya mane itu sudah masuk waktu sholat dan datangnya mane itu mencukupi untuk melaksanakan sholat bagi orang yang sehat. Datangnya mane itu mencukupi untuk melakukan bersuci dan sholat, maka
jika nanti waras wajib mengkodok. Maksudnya apa? Ngene. Katakan di sini jam 12 siang ini zuhur. Ternyata jam 12 lewat 05 ini gila atau datang haid. Bagi orang sehat. Saya tanya sekarang, 12 ke 12.05 itu berapa menit? 5 menit. 5 menit ya, 5 menit. 5 menit ini umpama dibuat untuk sholat cukup enggak? 5 menit untuk sholat. Cukup betul? Cukup. Cukup kan? Lah, jika ini bagi orang yang sehat, jika waktu 5 menit ini mencukupi untuk melaksanakan sholat, maka nanti ketika haid itu sudah suci, ya, cukup untuk melaksanakan sholat, tapi durung sholat, dulu. Karena aku mang durung sholat, dadakno jam 12 zuhur, aku kurung sholat, dadakno 12.05 aku haid. Sebenarnya 5 menit ini cukup untuk sholat, tapi lewat haid kan harus oleh sholat. Ketika setelah suci wajib qodho duhur, zuhur. Jika tidak cukup, kalau orang sehat sholat tok, cukup untuk sholat. Sholat ya petang rakaat. Tapi kalau bagi orang yang sakit itu ya orang yang beser, orang yang itu cukup bersuci, cukup untuk bersuci dan sholat. Bersuci itu wudhu itu kira-kira bagi orang sakit cukup enggak 5 menit? Melaku, budal, melakune, ganti klambine, itu termasuk dihitung. Bersuci dan sholat cukup enggak 5 menit? Kalau tidak cukup, jenenge wong loro, melakune nang jedinge suwe. Nah, kok 5 menit ya? Kok 5 menit? Kok 5 menit kemudian dia keluar haid ataupun gila ataupun ayan ataupun apa ya? Nifas atau maka waktu yang tidak cukup ini setelah mane itu datang setelah mane itu hilang nanti karena di sini tadi tidak cukup untuk bersuci dan sholat maka tidak wajib. Umpama Mbak Lia jam 12 zuhur, ternyata Mbak Lia jam 1:01 haid, tapi durung sholat. Ada waktu senggang berapa? 1 jam. Durung sholat, maka ini yang wajib diqodoi nanti setelah suci. Okay. Wajib diqodoi setelah suci. Lah, jika tidak cukup, umpami ada perempuan jam 12 zuhur, ternyata jam 12 lewat jam 12:03. Cukup gak ket sholat? Gak cukup kan? Kalau nggak cukup, jadi zuhurnya nanti setelah suci tidak usah diqodho. Jadi acuannya itu cukup apa tidak dibuat sholat setelah mani itu datang. Gitu. Jangan umumnya mbak-mbak, ibu-ibu, bude-bude itu jam 12 jek nonton TV, krungu dhuhur jek nonton filme jek apik. Mari ngono dadakno jam 1:30 haid. Lho aku haid ngono. Wis gak salat dhuhur. Mari ngono setelah suci, ya setelah beberapa hari, biasanya umumnya 6-7 hari setelah suci, ya enak wis gak salat biasa. Padahal dia punya utang sholat tuh duhur. Karena apa? Jam 12 sampai 1:30 itu cukup nggak melakukan sholat? Ya sangat cukup. Kayak turu aja tangi mana cukup kok, iso lega. Jadi intinya adalah wajib mengqodho sholat jika mane itu datang setelah masuk waktu sholat dan cukup untuk melaksanakan
sholat. Bagi wong sing sehat. Bagi wong sing sakit atau beser atau yang lain itu bukan sholat, tapi acuannya waktu cukup untuk bersuci dan waktu untuk sholat. Jika datangnya manek setelah masuknya waktu sholat kok gak cukup, maka tidak wajib kodok, gak duwe utang. Lah ini biasanya banyak yang sembrono. Nah, sembrono kan tahu, roto-roto nggak tahu. Pokoknya dhuwur aku mang setengah siji haidku metu, mari ini setelah suci wis lali ambek utangi. Padahal asli ini sebenarnya punya utang. Jadi itu tadi perkara yang mencegah sholat itu ada 7: haid, nifas, kafir asli, sifat balik, gila ataupun ayan. Acuannya yang penting apakah masuknya waktu ketika manek itu datang wis masuk waktu sholat, apakah cukup ke sholat? Lek cukup tapi kok belum langsung dilakukan, maka kodok. Kalau tidak cukup, manek itu datang tapi setelah masuk sholat tapi tidak cukup untuk melaksanakan sholat, maka tidak wajib kodok. Dan yang sakit juga seperti itu. Lek sakit ketambahan rada dawa, cukup bersuci, cukup untuk melaksanakan sholat. Difaham nggih Mbak Lia? Yes. Sekarang kita membahas yang kedua. Kita membahas tentang tadi itu datangnya manek, sekarang hilangnya mani. Nah, hilangnya mani ketika waktu sholat. Iki sing disolati, sing dikodoki, sing endine. Nah, ini banyak yang belum tahu. Nah, tetap manek itu, yang namanya manek itu perkara yang mencegah kewajiban, melaksanakan kewajiban itu tetap ada 7. Oke. Sekarang hilangnya manek. Kalau hilang itu bahasa Arabnya zala. Zala itu hilang. Zala al-mani'um. Zala al-mani'um. Nah, hilangnya manek. Saya jelaskan. Para jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun panjenengan berada, sebelum membahas tentang zalal manek itu hilangnya perkara yang mencegah. Oke, kita harus memahami sholat yang bisa dijamak dan sholat yang tidak bisa dijamak. Loh, kok bahas ngono Ustadz? Iya, karena berhubungan dengan sholat. Dari pertemuan awal saya dulu kan urusannya ambek sholat. Ini tuh sholat urusannya. Jadi sebelum kita membahas zalal mani, kita harus mengetahui sholat yang bisa dijamak dan sholat yang tidak bisa dijamak. Yang bisa dijamak, ya. Jadi bisa dijamak. Apa yang bisa dijamak? Satu duhur plus asar. Kemudian nomor 2 maghrib plus isya. Lakukan bisa. Nah, bisa dijamak. Salat yang bisa dijamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nggih, difaham nggih? Saya kira jamaah apalagi yang pernah umroh mesti paham dengan jamak-jamak itu, karena selama perjalanan kita sering melaksanakan, ya, dipimpin oleh TL-nya itu jamak-jamak, ya, masalah sholat jamak.
Sekarang yang tidak bisa dijamak, adalah subuh ya. Subuh gak iso dijamak lah. Iyalah jelas. Ya, subuh tidak bisa dijamak. Begini, kita akan membahas tentang, sudah dipaham nggih? Mbak Lia sudah dipaham nggih? Diingat ini saja, bisa dijamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Saya hapus karena papannya itu kecil. Kalau besar gak saya hapus. Kita akan membahas tentang berhentinya manek, ya. Berhentinya manek, tak tulis yang ini. Berhenti apa ya? Mani, saya tulis mani. Manik ya, bukan mani, maaf. Berhenti manik waktu zuhur, kemudian maghrib, penting ini, maghrib, subuh. Nah ini yang penting, yang saya garisi penting. Ini kasus kita adalah berhenti mani waktu zuhur, maghrib, subuh. Jika satu, jadi berhenti mani waktu zuhur, maghrib, subuh. Zuhur, maghrib, subuh. Pas zuhur berhenti, pas maghrib haid berhenti, pas subuh atau pas maghrib gilanya waras atau ayannya waras, nifasnya berhenti. Nah, seperti itu maksudnya. Yang pertama, jika hilangnya manek mencukupi untuk bersuci dan melakukan 1 rakaat, maka sholatnya ada. Ada itu apa sih Ustaz? Ada itu ya langsung dilakukan. Langsung dilakukan. Itu jeneng ada. Lek kodok itu sholat sing disaur di luar waktunya. Ada itu melaksanakan sholat di waktunya. Kodok melaksanakan sholat di lain waktunya. Jenenge sholat kodok, sholat nyaur utang. Iku sholate kodok. Jadi kodok itu sholate kodok. Ya. Yang kedua, jika tidak mencukupi untuk bersuci dan 1 rakaat, maka kodok. Ya apa gambarannya Pak Ustadz? Nah, begini. Gimana gambarannya Pak Yusuf? Begini. Contoh. Duhur, nggih. Saya katakan duhur jam 12. 12 niki waktu masuk zuhur. Kemudian asar itu jam asar, tak tulis asar. Jam 3 Mbak nggih. Piro jam 3 itu? 14 15 nggih. 15.00 nggih. Seret hitungannya mundur gini. Ini waktu asar. Ini waktu asar. Waktu asar penting ini. Tadi bagaimana? Jika hilangnya manek mencukupi mencukupi bersuci dan melakukan 1 rakaat, maka dilaksanakan di waktu itu. Mencukupi bersuci ambek sholat 1 rakaat. Walaupun zuhur itu sholatnya 4 rakaat. Contoh. Tapi jam sini aja kena nulis. Jam 14.55 ini mani hilang. Gampangannya haidnya berhenti. Oke. Sudah masuk zuhur kan? Haidnya
berhenti jam 14.55 sedangkan asar itu jadi sisa berapa menit? 5 menit. 5 menit. Sisanya 5 menit. Ini cukup gak untuk bersuci dan sholat 1 rakaat? Boten. Boten cukup nggih? Boten cukup nggih. Kalau ini ndak cukup untuk bersuci, umpama haid itu ya harus mandi besar kemudian wudhu ya, dan kebutuhan di dalam mandi. Maksudnya mandi itu ya mandi secukupnya, bukan mandi sampai nyanyi ngentekno lagu baru keluar, tidak seperti itu. Mandi secukupnya, wudhu kemudian sholat 1 rakaat. Jikalau 5 menit ini kok umumnya uang adus yang normal itu tidak cukup, maka sholatnya adalah qadha. Tapi jika 5 menit ini ya, katakan orang gila mari ngono, apa itu asar kurang 5 menit waktu asar dia waras, kurang 5 menit sebelum asar waras, tapi gurung apa namanya waras kemudian gurung sholat, kok waras kemudian dia apa namanya wudhu kemudian sholat 1 rakaat, maka sholatnya ada bukan qadha. Yang penting cukup tagak 5 menit itu ketika mana itu hilang. Intinya seperti itu. Ini kalau di waktu zuhur, maghrib, subuh. Perhatikan ini penting. Zuhur, maghrib, subuh. Jika 5 menit ini sebelum habisnya waktu ini kok apa itu cukup, maka sholatnya ada kalau bisa. Tapi kalau gak cukup, jadi sholatnya qadha. Ngondoke kapan? Ya engko sak iso-isone sholat. Perhatikan, yang penting di zuhur, maghrib sama subuh. Nah nanti kasus setelah ini adalah zalal manek ketika asar dan isya. Ini hukumnya berbeda juga. Jadi diingat-ingat Mbak Lia, ketika Mbak Lia haidnya itu berhentinya kapan? Kalau pas duhur, ternyata waktu duhur itu masih sisa 10 menit, cukup gak 10 menit bagi wanita untuk bersuci dari haid, mandi besar, kemudian sholat 1 rakaat, cukup gak 10 menit? Cukup, lek cukup maka lakukanlah, wajib sholatnya ada. Jadi mari sok adus, wudhu, kemudian sholat. Setelah 1 rakaat dadakno krungu adzan apa? Asar, ndak apa-apa. Tetap dihukumi sholate pada waktunya, yakni ada. Seperti itu. Kemudian ini kasus terjadi pada sholat duhur, maghrib, subuh. Maghrib, subuh. Umpama maghrib yang ngono, katakan isaknya itu jam 7, ternyata gendenge waras atau nifasnya berhenti itu jam 7 kurang 5 menit. Cukup gak jam 7 5 menit itu? Kayak bersuci kemudian sholat 1 rakaat. Lek umumnya cukup, jadi sholatnya ya langsung aja lakukan. Kok gak cukup? Ya wis, qadha. Nah, zuhur, maghrib, subuh. Sekarang kasusnya ini yang penting. Yang kedua ini yang lebih penting. Tolong diperhatikan. Tadi sholat zuhur, maghrib, dan subuh. Sekarang berhenti manik itu waktu zuhur, asar, isya. Jika tadi itu yang zuhur, maghrib, subuh. Ini adalah waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan waktu sebelumnya. Subuh nggak iso dijamak ambek isya. Maghrib tidak bisa dijamak dengan asar sebelumnya. Terakhir bang apa? Duhur tidak bisa dijamak dengan subuh. Nah ini ada waktu
yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Asar bisa dengan duhur. Jadi istilah jamak takhir. Isya bisa dijamak dengan maghrib. Jamak takhir ya. Nah, ini nanti akan berbeda. Jadi kasusnya berhenti manek waktu asar dan isya. Yang mana asar ini isya dijamak ambek waktu sebelumnya. Isya bisa dijamak dengan waktu sebelumnya. Yang tadi tidak bisa dengan waktu sebelumnya. Maka yang pertama, jika hilangnya manek mencukupi untuk bersuci dan satu rakaat, maka sholatnya ada. Ya, maka sholatnya ada. Yang kedua, jika hilangnya manek tidak mencukupi bersuci dan satu rakaat, maka sholatnya qadha. Cuman yang terakhir ini nanti wajib qadha dengan sholat yang sebelumnya. Contohnya ini, podo ae. Katakan, ya saya hapus ya. Kasusnya podo kok. Acuannya tadi apa? Cukup buat bersuci dan sholat satu rakaat. Ini contohnya di asar. Ini hilang manek ya. Tadi itu datang manek, yang ini hilang manek. Katakan di sini asar, sholat asar. Ada wanita dalam keadaan haid. Kemudian asarnya ini kira-kira jam berapa, Mbak? Jam 15.00. Katakan jam 15 ya. Jam 15.00. Maghribnya dibuat jam berapa ya, naik? Jam 6 jam berapa? Jangan jam 6. Jam 5.30. 5 itu berapa? 17. 5.30. Ya. Ini maghrib. Jadi asar itu habisnya pas 17.30. Perhatikan. Nah, ini tak dawakno ini biar jelas. Ternyata pas 17.25 ini tadi haid. Sadurunge iki lho haid kabeh. Ternyata pas 17.25 ini suci. Ada waktu berapa menit? 5 menit. Ada waktu 5 menit. Cukup enggak buat apa? Buat bersuci. Nah, lek cukup bersuci, katakan 5 menit itu cukup, jadi sholatnya ada. Lek gak cukup jadi ya qadha. Tapi sing diqadhai asar dan duhur. Mergo jamak manggandengane asar ambek duhur ambek asar. Lek isya ambek maghrib. Paham nggih? Nggih. Paham. Jika manek itu mencukupi bersuci, jika manek itu tidak mencukupi bersuci dan satu rakaat, maka qadha. Ya tetap tapi qadha. Umpama iki gak cukup ya. Nggih. Umpama kan 5 menit kan gak cukup buat mandi mandi besar, mandi suci setelah haid, kemudian buat sholat satu rakaat. Kok gak cukup? Ya tetap qadha. Ngodhoke kapan ya sembarang. Pas maghrib apa pas apa, tapi ngodhoke asar dan duhur. Asar dan duhur. Makanya di awal tadi saya menjelaskan sing sak gandeng. Duhur ambek asar. Asar ambek maghrib sama isya. Jadi ingat-ingat Mbak, umpama Mbak Lia ternyata berhentinya haid itu maghrib kurang 5 menit. Cukup gak? Gak cukup, jadi ya qadha. Tapi engko sing disauri asar ambek duhur. Jadi sepanjang masih masuk dalam waktu dalam waktu asar, jadi ya ngontok asar ambek. Tapi kok jika hilangnya manek itu kok masuk nang maghrib ya, masuk nang maghrib ya iki jelas gak diqadha wong masih dalam keadaan haid. Tapi kok sucinya di maghrib ya, ya sudah waktunya akeh ya sholat seperti biasa, seperti itu. Lah ini kalau asar, jadi yang diqadhai adalah yang diqadha
yang dikodok adalah duhur Dan asar. duhur asar. Duhur asar. Ya betul. Nggih. Betul seperti itu. Jadi kok umpama begini Mbak, ini saya jelaskan lagi. Umpama kok kurang 5 menit itu ternyata sampean bisa, jadi sholat asar ada. Kan cukup. Umpama kok cukup, katakan di sini 10 menit. Umpama di sini 10 menit. Kan cukup ini buat mandi, wudhu dan sholat 1 rakaat. Jadi sholat asare ada. Tapi yang qodoi duhur. Tetep nggih. Tetap. Oh. Jadi ini cuma bahas masalah ada dan kodok. Sholat sing ketika mane itu hilang. Tapi hukum kodoi pancet duhur dan asar. Tapi kok sucinya itu di waktu duhur. Ya wis enak waktu duhur cek longgar ya. Waktu duhur ya mandi biasa sholat duhur kok asare wis gak ono pembahasan ya sholat biasa. Paham nggih? Mbak Lia paham, jamaah paham. Soalnya podo wedoke ngono lho. Bagi saya podo wedoke. Paham nggih? Nggih. Jadi walaupun sholatnya ini cukup atau tidak, kodok ataupun tidak, tetap kodok sholat sebelumnya. Lah duhur asar iki, lale asare wis dilakukan ya dadi ada, jadi tetap mek ngodok duhur. Pokoknya ngodoi sholat sing sebelumnya. Beda yang tadi kasus yang pertama sholat subuh, duhur, maghrib. Ya maghrib, duhur, subuh. Iki gak perlu ngodoi sebelum apa iku? Ya kan gak kena dikandek, gak bisa dikandek. Nah seperti itu. Berarti untuk melakukan sholatnya itu tetap menjamak nggih Ustaz? Tidak. Sendiri-sendiri. Cuman niatnya ada kodoknya. Jamak itu tadi hanya pengertian biar kita paham sholat yang harus dikodoi. Jadi gandengannya sholat jamak itu duhur sampai asar, maghrib sama isya. Dan penting lagi digarisbawahi, tidak mengkodok sholat sebelumnya. Tapi sing sholat ya sing kena dijam, sing tidak mengkodok itu bagi sholat sing gak kena dijamak. Maghrib sampai asar gak kena. Gitu? Maghrib sampai asar, jadi gak perlu ngodoi sholat asar. Katakan jalal manek, hilangnya manek pas maghrib. Asar emang ya gak perlu dikodoi karena gak ono gandengane. Asar itu gandengane duhur. Beda ketika hilangnya manek pas isya. Ya toh? Pas isya duwe gandengan maghrib. Isyae sholat ada karena isya kan waktunya panjang sampai subuh. Isyae ada, maghribe di qadha. Begitu. Sekarang contoh sing isya ini tadi asar ya. Asar ke maghrib. Sekarang saya contohkan maghrib ke isya. Angel. Maghrib ke isya. Contoh maghrib jam berapa Mbak? Maghrib 17.30. Maghrib 17.30. Isyanya 19 nggih. 19.00 isya. Oh. Loh, ini kan contoh apa namanya? Bukan pas itu isya ke subuh. Isya ke subuh ya, isya ke subuh. Tapi sama saja. Ya begini, umpama kok jam 19 ini hilangnya manek di isya di 19.05 iki
qadha. Oke. Nggih. Qadha. Maghribe tetap qadha. Karena gandengane isya. Seperti itu. Ininya isyanya ada. Ada itu ya dilakukan di waktunya. Umpama saya contohkan lagi di subuh, dari isya ke subuh. Dari isya, katakan subuh itu jam 4 nggih. 04 ku subuh. Ini isya jam 19. Ternyata jam 03.50 ini suci. Paham ya? Ini masih ada waktu 10 menit. 10 menit ini cukup. Maka isya'i ada, kan cukup. Isya ada, maghribnya tetap diqadha. Oke. Kok ini gak cukup? Katakan di sini 50, sucinya itu pas 03.57, 3 menit apa cukup? Gak cukup. Jadi isya'nya qadha, maghribnya ya diqadha. Diqadha di mana? Ya mbok kok mari salat subuh kene. Seperti itu. Semoga bisa dipaham. Ada pertanyaan? Ya Allah, sudah 1 jam. Tinggal 3 menit. Panjang. Padahal dari tadi saya itu ya. Ternyata gak kerosok. Sudah 5 menit. Mungkin ada pertanyaan Mbak Lia, mungkin dari dilihat HP-nya. Ini Ustadz, kalau untuk orang yang mabuk itu kan disengaja Ustadz. Apakah dia harus bersuci dahulu untuk melaksanakan ibadah sholatnya? Apa setelah sadar cuman perlu wudhu saja terus melaksanakan sholat? Loh, iyalah kan air yang memabukkan kan najis itu. Wudhu apa bersuci mandi besar? Kalau mandi besar tidak. Yang mewajibkan mandi besar kan bukan itu. Ya. Jadi ya hanya menghilangkan najis, bersuci wudhu saja. Wudhu saja. Lah ini tadi kita membahas jikalau mane itu datang pas waktu sholat seperti ini. Lah mane itu bisa haid, bisa nifas, bisa edan, bisa ayan, bisa gila, bisa mabok. Ini pembahasan tentang sholatnya itu loh bagaimana. Yang diqadai yang mana, yang tidak diqadha yang mana. Seperti itu. Terus kalau ini Ustadz, kasusnya kita ndak tahu waktu kita berhenti, hilang maniknya itu, terus sholat mana yang belum kita laksanakan, ngoten pripun? Kalau tidak tahu berhentinya kapan, ya dikira-kira lah. Tadi berhentinya kapan saya tidak tahu, tapi saya belum melakukan sholat sampai ketemu waktu selanjutnya, ya jelas qadha. Jadi mengingat-ingat waktu sholat yang belum dilaksanakan, ngoten? Iya, sholat yang belum dilakukan dan mengingat-ingat kapan mane itu datang, kapan mane itu hilang. Sepertinya ada pertemuan kedua bahas ini lagi deh. Kalau bingung sih sebenarnya tidak kok. Ya rotok bingung didik ngene kalau masih pertemuan pertama. Besok kita bahas lagi di pertemuan yang selanjutnya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada medsos ya, medsosnya, alamatnya An-Namirah. Saya kira cukup untuk pembahasan tentang ja'al mani, datangnya perkara yang mencegah kewajiban, kemudian hilangnya perkara yang mewajibkan. Saya ingatkan ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik untuk memahami betul tentang
hukum sholatnya wanita yang datangnya manik kemudian berhentinya manik. Mana sholat yang harus dilakukan, mana yang sholat yang diqodho ataupun sholat yang tidak diqodho. Saya kira cukup dari saya. Ini wonten pertanyaan. Monggo. Langsung saja ya. Ini semisal itu yang terjadi adalah orang tua kita. Yang apa? Yang terjadi pada orang tua kita. Ya. Yang mana masih belum tahu aturannya, sedangkan kita sebagai anak tahu. Terus bagaimana kita sebagai seorang anak, Ustaz? Ya, diingatkan ibunya, sholatnya, Mbak, Bu, ini waktunya sholat, jenengan itu harus qodho ini, harus qodho ini. Ya harus kasih tahu, wong tahu. Karena ini berhubungan dengan kewajiban sholat. Sholat ini tidak main-main. Harus dikasih tahu. Yang terjadi adalah ibu. Ya diomongi Bu, sholat. Jenengan qodho ini. Berhentinya kapan? Berhentinya jam sekian. Oh, jam sekian tadi masih cukup sholat. Ternyata makku gak sholat. Jadi harus qodho. Tinggal berhentinya datangnya manik tadi kok maghrib. Tadi gak perlu ngodok. Gak perlu ngodok asar. Tapi maghrib datangnya manik itu tadi ternyata mencukupi untuk mencukupi untuk sholat, maka nanti setelah suci atau setelah sembuh wajib qodho. Kalau tidak mencukupi, ya tidak wajib qodho. Seperti itu. Jadi membantu mengingatkan ya Ustaz. Iya, ditanyakan dulu waktu berhentinya, waktu datangnya. Harus seperti itu. Kalau sing dikandani itu mbewel, ya jangan seperti dikandani. Dosa urusannya di hadapan Allah. Seperti itu. Cukup? Mungkin cukup, Ustaz. Minggu depan kita bahas lagi. Biar lebih jelas. Sangat rumit, Ustaz. Ilmu baru. Sampun dari jenengan, Ustaz? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Terima kasih Ustaz Yusuf atas penjelasannya. Sama-sama. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ustaz Yusuf atas kehadirannya, dan untuk rekan-rekan yang berkenan meluangkan waktunya bersama kami. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang terlambat atau belum sempat menyaksikan pengajian virtual Mutiara Haramain pada pagi hari ini, bisa melakukan pemutaran ulang di media sosial kami di PT Anamira Travelindo, serta rekan-rekan jangan sampai terlewatkan pengajian virtual selanjutnya karena masih ada kajian dengan tema yang menarik serta sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Info lebih lanjut bisa menghubungi atau mengunjungi media sosial kami di IG An-Namiroh, Facebook Namira Umroh, YouTube An-Namiroh Travelindo, atau bisa melalui sambungan telepon di 081231841090. Terima kasih, semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.